Sebelum terlambat. Langkah kaki Kak Dot terasa berat ketika akhirnya dia memutuskan untuk ikut Lisa ke rumah Gea. Dalam hati masih ada bara marah yang belum padam. Tapi setelah melihat foto itu, foto Gea yang sekarang, perasaan itu mulai luluh. Tubuh yang dulu selalu lincah dan penuh tawa, kini tampak kurus, rapuh, dan penuh luka yang tak terlihat. Lisa mempercepat langkah, sementara Kak Dot menyusul di belakang, masih didera keraguan. Apa gunanya gua datang, kalau dia udah mau pergi dan nggak ada niat ketemu gua? Pikirnya. Tapi sebagian hatinya yang lain justru mendesaknya. Kalau lu nggak datang, lu akan nyesel seumur hidup. Yarkardwam. Di rumah Gea. Gea sedang duduk di kamarnya. Matanya menatap langit Jakarta yang mendung dari balik jendela. Di sampingnya, koper sudah rapi, paspor di tangan. Tapi hatinya masih belum siap. Gea, suara mama memanggil. Udah siap? Mau langsung ke bandara habis dari rumah Lisa? Gea hanya mengangguk. Tapi tatapan matanya kosong. Ada yang menggantung. Ada yang belum selesai. Di luar, mobil keluarga Gea sudah menyala. Ayahnya bersiap di balik kemudi. Ibunya sibuk mengecek dokumen-dokumen. Hak ringan 4. Sementara itu, di tempat lain, Kak Dot bersama Lisa akhirnya tiba di depan rumah Gea. Namun semuanya sudah terlambat. Mobil Gea baru saja keluar dari garasi. Gea! Lisa mengetuk pintu pagar, namun tak digubris. Kak Dot terdiam. Ada rasa getir di dadanya. Gua telat, lagi-lagi telat. Lisa mencoba menelepon Gea, tapi ponsel Gea mati. Kak Dot menghempas napas. Gua harus ke bandara. Perjalanan menuju bandara penuh kecemasan. Kak Dot tak henti-hentinya menatap jam. Lisa berusaha menelepon teman-teman mereka, tapi tak ada kabar. Di mobil, Gea menatap kosong keluar jendela. Ada sesuatu dalam dadanya yang tak bisa ia jelaskan. Aku boleh minta satu hal? Katanya tiba-tiba. Apa sayang? Kalau Kak Dot nyariin aku, bilang ke dia. Aku minta maaf, tapi aku nggak berani ketemu dia dalam kondisi aku sekarang. Mama terdiam. Ia menatap wajah anak perempuannya yang makin hari, makin terlihat kesakitan. Bukan hanya fisik, tapi juga batin. Drudakraken, Bandara Soekarno-Hatta. Gea dan keluarganya sampai di bandara. Waktu check-in sudah dekat. Mereka berjalan perlahan menuju terminal keberangkatan. Di saat yang sama, mobil Kak Dot dan Lisa baru sampai di parkiran bandara. Kak Dot berlari tanpa berpikir panjang. Dia menembus kerumunan, melewati pintu masuk, mencari sosok yang ia rindukan, tapi juga ia benci karena luka yang masih tertinggal. Lisa tertinggal di belakang, kewalahan mengikuti laju Kak Dot. Sampai akhirnya, Gea! Suara itu menggema di ruang tunggu. Gea berhenti melangkah. Ia menoleh pelan dan matanya membelalak. Kak Dot berdiri di ujung lorong, matanya berkaca-kaca. Kenapa kamu ke sini? Suara Gea gemetar. Kak Dot tak bisa menahan air matanya. Ia berjalan cepat, lalu berhenti di hadapan Gea. Kenapa kamu nggak bilang dari awal, hah? Kenapa kamu pergi diam-diam? Suaranya berat. Gea menunduk. Aku nggak mau kamu lihat aku kayak gini. Aku nggak mau kamu sedih. Tapi kamu lebih pilih pergi tanpa pamit? Tanpa kasih aku kesempatan buat ngerti? Gea terisak. Aku takut. Kak Dot mengangkat wajah Gea perlahan. Gue masih sayang sama lo, Gea. Sakit atau sehat, gue masih pengen jadi bagian dari hidup lo. Tapi lo pergi tanpa ngasih gue pilihan. Gea menangis. Tubuhnya lemas. Ia jatuh ke pelukan Kak Dot. Mama dan Papa Gea hanya bisa menatap haru. Rak tempuak beberapa menit kemudian.
Panggilan boarding diumumkan. Gea menoleh ke arah orang tuanya. Waktunya, ujar papanya lembut. Gea melepaskan pelukan Kak Dot. Aku tetap harus pergi. Tapi, bukan karena aku ninggalin kamu. Kak Dot menatapnya dalam-dalam. Gue ngerti, tapi janji, lo bakal balik. Gea tersenyum tipis. Kalau Tuhan izinkan aku akan balik dan berdiri di depan lo dengan tubuh yang kuat lagi. Mereka berpandangan lama, saling menyimpan harapan dalam tatapan terakhir. Lalu Gea berjalan pergi, menoleh sesekali ke belakang, hingga akhirnya bayangnya hilang di telan lorong keberangkatan. Kershern. Beberapa waktu setelahnya. Kak Dot berdiri di tepi pagar pembatas, menatap pesawat Gea yang lepas landas. Lisa mendekat dan berdiri di sampingnya. Lo nggak apa-apa, Kak? Tanya Lisa. Enggak, tapi gua akan baik-baik aja. Jawab Kak Dot sambil tersenyum pahit. Lisa menggenggam lengannya. Yang penting lo udah sempat pamit. Sebelum terlambat. Arisim Bermand. Akhir episode. Musik melankolis mengiringi adegan terakhir saat pesawat membelah langit Jakarta, membawa serta kisah cinta yang belum selesai, tapi belum benar-benar berakhir.